Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali Rinaldi Munir di sini di dalam kuliah kriptografi. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah teknik untuk mengamankan pesan yang berbeda dengan kriptografi. Namanya adalah steganografi. Steganografi mengamankan pesan dengan cara menyembunyikan pesan tersebut di dalam suatu media lain, sehingga keberadaannya tidak terdeteksi. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti. Sebagai prolog atau pengantar, saya berikan suatu contoh ilustrasi sebagai berikut. Misalkan Anda memiliki sebuah data rahasia seperti password. Nah, passwordnya adalah tulisan yang kalau dibaca teknologi informasi. Ya, ini passwordnya disusun oleh huruf dan angka, ya, semacam huruf alay seperti itu. Anda ingin menyimpan password tersebut dengan aman, ya, sehingga tidak bisa diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya agar password tersebut dapat disimpan dengan aman? Cara pertama adalah Anda mengenkripsi password tersebut. Ya, jadi password tersebut yang berupa plain text dienkripsi dengan menggunakan suatu kunci sehingga menjadi suatu ciphertext. Kemudian Anda bisa mendekripsi kembali ciphertext tersebut ya, dengan kunci yang sama, menghasilkan plain text atau password semula. Nah, cara seperti ini termasuk ke dalam bidang kriptografi yang sudah kita pelajari hingga sejauh ini. Kedua yang cukup unik adalah dengan menyembunyikan password tersebut di dalam sebuah gambar atau image seperti ini. Sehingga keberadaan password tersebut tidak terdeteksi atau tidak diketahui keberadaannya oleh pihak lain. Cara kedua ini termasuk ke dalam bidang steganografi yang merupakan topik materi kita hari ini. Apa itu steganografi? Steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata steganos dan grapien. Steganos artinya tersembunyi. Nah, ini tulisannya dalam bahasa Yunani, sedangkan grapien itu artinya tulisan. Sehingga secara harafiah, steganografi berarti tulisan tersembunyi atau covert writing. Steganografi didefinisikan sebagai sebuah ilmu dan seni untuk menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pesan tersebut. Nah, dengan menggunakan steganografi, maka keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi oleh pihak lawan. Baik kriptografi maupun steganografi, keduanya bertujuan untuk mengamankan pesan dari pihak lawan. Namun, antara kriptografi dan steganografi, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kriptografi bertujuan menyembunyikan isi atau konten dari pesan. Nah, isi pesan disembunyikan dengan cara mengenkripsinya menjadi suatu bentuk yang tidak bisa dimengerti maknanya atau ciphertext. Nah, tujuan kriptografi adalah agar pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Jadi kalau sudah dalam bentuk ciphertext, pesan tidak dapat dimengerti oleh pihak lawan. Sedangkan steganografi bertujuan menyembunyikan keberadaan atau eksistensi pesan itu sendiri. Jadi bukan isi pesannya yang disembunyikan, tetapi justru keberadaannya yang tidak diketahui. Nah, tujuan steganografi adalah untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga atau lawan. Sebab pesan yang dinyatakan dalam bentuk ciphertext itu seringkali menimbulkan kecurigaan bagi pihak lawan. Tetapi kalau pesan tersebut disembunyikan di suatu media lain, maka keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh pihak lawan. Nah, jadi dengan kriptografi, seperti yang sudah dikatakan tadi, pesan yang dienkripsi dengan kriptografi itu akan menimbulkan kecurigaan bagi pengamat atau bagi pihak lawan yang memantau ya atau menyadap komunikasi antara dua orang pengirim dan penerima. Dan ciphertext itu sendiri tetap bisa dideteksi keberadaannya. Ya, bisa disadap ya atau bisa diakses gitu. Ya, seperti ini gambarnya ya. Jadi orang ini ketika dia memantau komunikasi antara pengirim dan penerima, ia melihat bahwa pesannya itu dalam bentuk terenkripsi. Nah, sehingga dari sini timbul kecurigaan bahwa pesan tersebut mungkin menyangkut sesuatu pesan yang sangat penting atau sangat rahasia. Sedangkan pada steganografi,
pesan rahasia tersebut disembunyikan dalam suatu media, misalnya di dalam sebuah musik gitu. Ya, sehingga ketika pengirim mengirimkan musik ini yang misalnya dalam format MP3 kepada penerima, maka pihak ketiga tidak menyadari bahwa di dalam musik ini terdapat pesan rahasia. Ya. Nah, inilah yang disebut bahwa stegodata, artinya bentuk pesan yang sudah berisi pesan rahasia, yaitu seperti data MP3 ini yang sudah terkandung di dalam data rahasia, ini tidak menimbulkan kecurigaan bagi pengamat. Pesan yang tersembunyi di dalam media ini itu tidak dapat dideteksi. Baik kriptografi maupun steganografi, keduanya termasuk ke dalam information hiding. Information hiding adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi. Baik pesan itu dipersepsi secara visual maupun audial. Nah, kalau kriptografi, kita menyembunyikan pesan dengan mengenkripsinya, sehingga konten pesan atau isi pesan itu tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa dipersepsi oleh pihak lain. Yang kedua adalah steganografi. Dengan steganografi itu kita menyembunyikan keberadaan pesan, ya, sehingga tidak dapat dideteksi, ya, oleh pihak lawan. Sejarah steganografi tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kriptografi karena sejarah keduanya berjalan bersamaan. Dan usia steganografi juga setua usia kriptografi. Kita dapat membagi periode sejarah steganografi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah steganografi kuno atau ancient steganografi. Kedua, steganografi pada zaman Renaissance, yaitu zaman kebangkitan Eropa pada abad 14 dan 15. Ya. Yang ketiga adalah steganografi pada zaman perang. Ya. Yang keempat adalah steganografi modern. Sejarah steganografi kuno memiliki cerita yang unik dan menarik, terutama terkait dengan teknik steganografi yang digunakan. Seorang sejarawan Yunani yang bernama Herodotus pada tahun 440 sebelum Masehi menulis di dalam bukunya yang berjudul Histories of Herodotus kisah perang antara kerajaan Persia dan rakyat Yunani. Nah, di dalam buku itu Herodotus menulis teknik steganografi yang digunakan oleh tentara Yunani yang bernama Histaeus, ya, ketika ia mengirim pesan kepada Aristagoras of Miletus, ya, untuk melawan Persia. Nah, teknik steganografi yang digunakannya adalah dengan menggunakan media kepala budak. Caranya adalah dipilih beberapa orang budak, ya. Jadi pada zaman itu perbudakan masih ada. Kepala budak dibotaki, ya. Lalu ditulisi pesan dengan cara mentatonya, ya. Kira-kira seperti ini, ya. Kemudian rambut budak dibiarkan tumbuh selama beberapa bulan, sehingga tato tersebut tertutup oleh rambut. Selanjutnya, budak tersebut dikirim ke tempat tujuan. Nah, di tempat penerima, kepala budak digunduli, ya, agar pesan yang ada di kepalanya bisa dibaca. Ini merupakan teknik steganografi yang kuno, ya, yang sudah digunakan pada zaman Yunani. Orang-orang Yunani kuno juga sudah menggunakan suatu teknik untuk menyembunyikan pesan dengan menulis pesan rahasia itu pada papan kayu, ya, lalu ditutupi dengan lilin atau wax. Nah, ini disebut dengan tablet wax. Di dalam bukunya Herodotus menceritakan, ya, Demaratus mengirim peringatan tentang serangan yang akan datang ke Yunani dengan menulis langsung pada tablet kayu yang kemudian dilapisi lilin dari lebah. Jadi sebuah papan, ya, atau disebut dengan tablet, ya, itu digunakan oleh Demaratus, ya, untuk menulis pesan. Lalu pesan tersebut ditutupi dengan lilin yang terbuat dari lebah, ya. Kemudian di tempat penerima, papan tersebut kemudian dicongkel lilinnya sehingga pesan di balik lilin itu kemudian bisa dibaca. Orang-orang Yunani juga menggunakan tinta tak tampak, ya, atau invisible ink untuk menyembunyikan pesan. Seorang ilmuwan Yunani bernama Pliny the Elder itu menjelaskan penggunaan tinta yang terbuat dari getah tanaman Titimalus. Nah, tinta tersebut jika dituliskan pada kertas, maka tulisannya tidak tampak. Tapi ketika kertas tersebut dipanaskan, ya, barulah kemudian berubah
menjadi tulisan yang gelap atau coklat sehingga bisa dibaca. Bangsa Cina kuno juga sudah mengenal teknik untuk menyembunyikan pesan dengan menggunakan kain sutra dan lilin. Orang Cina menulis catatan pada potongan-potongan kecil sutra yang kemudian digumpalkan menjadi bola-bola kecil, lalu dilapisi lilin. Selanjutnya, bola kecil tersebut ditelan oleh si pembawa pesan. Nah, pesan dibaca setelah bola kecil dikeluarkan dari perut si pembawa pesan dengan cara buang air besar. Wah, agak jorok juga nih ya. Pada zaman kebangkitan Eropa yang dikenal juga dengan zaman Renaissance, yaitu pada abad ke-14 dan 15, ya, sejarah stenografi tertulis dalam sebuah buku Steganographia yang ditulis oleh Johannes Trithemius. Ya. Ia menceritakan di dalam bukunya tentang metode steganografi yang berbasis karakter. Pada tahun 1518 juga dia menulis buku tentang steganografi dan kriptografi pada sebuah buku yang berjudul Poligrafia. Seorang ilmuwan Italia yang bernama Giovanni Battista Porta yang hidup pada abad 16 menggunakan suatu teknik steganografi yang cukup unik. Ya. Ia menggambarkan cara menyembunyikan pesan di dalam telur rebus. Caranya adalah pesan ditulis pada kulit telur dengan menggunakan tinta khusus yang terbuat dari 1 ons tawas dan setengah liter cuka. Nah, prinsip penyembunyiannya adalah setelah kulit telur ditulisi dengan tinta, maka setelah beberapa lama kemudian, tinta tersebut akan menembus kulit telur yang berpori, tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Nah, tulisan dari tinta itu akan membekas pada permukaan isi telur yang telah mengeras ya, karena sudah direbus sebelumnya. Nah, untuk membaca pesan, maka kulit telur tersebut dikupas terlebih dahulu. Dan tulisan pada putih telur yang telah mengeras tadi bisa dibaca. Steganografi juga sudah digunakan pada Perang Dunia, yaitu dengan menggunakan tinta tak tampak atau invisible ink ya, dalam kegiatan spionase atau mata-mata. Pada Perang Dunia Kedua, agen mata-mata menggunakan tinta tak tampak untuk menulis pesan rahasia pada lembar kertas. Tinta tersebut terbuat dari campuran susu, sari buah, cuka, dan urin. Tulisan yang ada pada kertas itu tidak kelihatan ya, karena menggunakan tinta tak tampak tersebut. Agar pesan atau tulisan di lembar kertas bisa dibaca, maka kertas tersebut dipanaskan terlebih dahulu, misalnya diletakkan di atas lampu pijar. Ya, sehingga tulisan dari tinta tak tampak tersebut akan menghitam, ya, sehingga bisa dibaca. Nah, ini contoh seorang agen FBI sedang menggunakan sinar ultraviolet untuk membaca tulisan yang tersembunyi pada kertas yang dicurigai dari agen spionase. Pada Perang Dunia Pertama, pihak Jerman menggunakan steganografi untuk menyembunyikan pesan-pesan rahasia dengan menggunakan teknik yang disebut dengan null chipper. Caranya adalah dengan menyembunyikan pesan rahasia tersebut di dalam sebuah teks atau tulisan lain. Tujuannya adalah untuk mengelabui pihak lawan. Sebagai contoh misalnya, ini adalah pesan yang dikirim oleh Kedutaan Besar Jerman pada Perang Dunia Pertama. Bisa kalian baca ini tulisannya. Nah, jika kita ambil setiap huruf kedua pada setiap kata, ya, jadi yang berwarna merah ini, kemudian kita rangkai menjadi sebuah tulisan, maka akan diperoleh pesan yaitu Pershing sails from NY June 1. Artinya, Jenderal Pershing itu berlayar dari New York pada tanggal 1 Juni. Ini contoh null chipper lainnya, yang dalam hal ini pesan rahasia disembunyikan pada setiap huruf awal pada setiap kata. Nah, bisa kalian baca tulisan ini. Ya. Jadi yang berwarna biru ini, itu adalah pesan rahasianya. Dengan mengambil setiap huruf pertama pada setiap kata, kemudian merangkainya, maka pesan rahasianya bisa dibaca yaitu bring 2 cases of deer. Nah, silakan diperhatikan. Atau ini juga ya. Di sini pesan rahasia disembunyikan pada huruf ketiga pada setiap kata. Jadi dengan mengambil setiap huruf ketiga pada setiap kata yaitu S ya, kemudian E, N, D dan seterusnya, maka pesan rahasianya bisa dibaca yaitu send lawyers, guns and money. Bahkan steganografi juga
pernah muncul dalam film Hollywood yaitu Mercury Rising, yaitu yang ini, ya, dan Beautiful Mind, yang ini. Ini dua gambar screenshot adegan di dalam film Beautiful Mind yang memperlihatkan steganografi. Nah, di sini terlihat tokoh utama dalam film itu yaitu Dr. Nash, ya, sedang mengamati pesan-pesan yang dikirim oleh Uni Soviet. Nah, lebih jelasnya lagi di sini, huruf-huruf yang berwarna terang itu menyatakan huruf-huruf yang disembunyikan, ya, di dalam pesan lain. Steganografi pernah dikaitkan pula dengan aksi terorisme. Ilmu steganografi ini mendadak populer pasca serangan 11 September tahun 2001. Nah, ini serangan yang pernah mengguncang dunia, ya, yaitu dua buah pesawat menghantam dua buah gedung tertinggi di Amerika, yaitu World Trade Center, sehingga kedua gedung ini hancur, ya, dengan korban ribuan jiwa. Nah, pihak FBI menuduh bahwa pelaku serangan itu adalah Al-Qaeda atau Al-Qaeda. Pasca serangan tersebut, para pemimpin Al-Qaeda sering merilis video-video di YouTube, ya, maupun di internet. Nah, pihak FBI mencurigai bahwa Al-Qaeda menggunakan steganografi untuk menyisipkan pesan-pesan rahasia pada video-video tersebut. Jadi, FBI menuding bahwa Al-Qaeda menggunakan steganografi sebagai cara untuk mengirim pesan-pesan rahasia kepada anggota-anggota Al-Qaeda di seluruh dunia. Apakah itu benar atau tidak? Ya, itu masih perlu pembuktian. Steganografi modern ini adalah era setelah komputer digital ditemukan dan digunakan secara luas. Pesan-pesan yang disembunyikan maupun media yang digunakan untuk menyembunyikan pesan itu semuanya berbentuk digital. Konsep steganografi modern diperkenalkan oleh Simmons pada tahun 1983. Ia mengemukakan sebuah persoalan yang bernama The Prisoner's Problem, yaitu persoalan tahanan di dalam penjara. Dalam persoalan ini, dimisalkan ada dua orang tahanan yang bernama Alice dan Bob. Keduanya ditahan pada sel yang terpisah. Namun, mereka masih boleh berkomunikasi melalui surat-menyurat. Surat-menyurat antara Alice dan Bob itu harus melewati seorang sipir penjara yang bernama Wendy. Wendy, sebagai seorang sipir, dia juga berhak untuk membaca setiap surat yang dikirim oleh Alice kepada Bob maupun surat dari Bob kepada Alice. Nah, suatu kali, Bob ingin mengirim pesan rahasia kepada Alice, yaitu rencana mereka untuk kabur dari penjara. Nah, pesan rahasia tersebut adalah tulisan seperti ini, yaitu malam ini kita kabur. Bagaimana cara Bob mengirim pesan rahasia kepada Alice tanpa diketahui oleh Wendy? Nah, alternatif pertama adalah pesan tersebut dienkripsi, ya, sehingga malam ini kita kabur ini menjadi ciphertext seperti ini. Tetapi kalau pesan tersebut dienkripsi, Wendy pasti curiga. Karena tidak biasanya Alice dan Bob mengirim pesan atau menulis surat, ya, dalam bentuk yang tidak bisa dimengerti seperti ini. Jadi, kriptografi atau pesan yang terenkripsi itu sering menimbulkan kecurigaan, ya, bagi pihak ketiga. Nah, alternatif kedua, Bob menggunakan steganografi untuk menyembunyikan pesan rahasia tersebut di dalam tulisan lain. Jadi pesan rahasia tersebut disembunyikan pada setiap huruf pertama pada setiap kata. Nah, kalimatnya seperti ini. Masihkah ada lara apabila memoriku ingat nestapa itu? Kita ingin tetap abadikan kisah asmara. Bersamamu usiaku rentah. Nah, apabila pesan dalam surat tersebut dibaca oleh Wendy, Wendy pasti tidak akan curiga. Karena ini adalah sebuah kalimat yang bermakna, ya, yang bisa dibaca dan bisa dimengerti. Namun, Alice bisa membaca bahwa di dalam kalimat ini itu terkandung pesan rahasia. Alice mengambil setiap huruf pada setiap awal kata, ya, lalu merangkainya, ya, dan ia membaca bahwa pesan dari Bob adalah malam ini kita kabur. Nah, inilah penyembunyian informasi atau information hiding yang disebut dengan steganografi. Pada steganografi modern, pesan-pesan yang disembunyikan maupun media yang digunakan untuk menyembunyikan pesan semuanya berbentuk digital, sehingga dinamakan juga dengan steganografi digital.
Pesan yang disembunyikan bisa berupa teks, audio, ya, gambar maupun video. Dan media untuk menyembunyikan pesan itu adalah file atau dokumen digital yang juga bisa berupa teks, audio, gambar maupun video. Jadi artinya kita bisa menyembunyikan teks di dalam gambar, atau gambar di dalam teks, ya, atau gambar di dalam audio, ya, atau teks di dalam video, ya, apapun, ya, semua bisa kita sembunyikan di dalam dokumen digital lainnya. Sebagai contoh misalnya pesan yang berupa teks ini, ya, yang disimpan di dalam file teks ini disembunyikan dalam media berupa gambar, ya. Jadi gambar ini sebagai file pembawanya. Nah, setelah disisipkan pesan, gambar tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan gambar aslinya. Nah, tapi di dalam gambar ini sudah terkandung pesan rahasia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang stenografi digital, kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa istilah atau terminologi yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah embedded message atau disebut juga dengan secret message. Ini adalah pesan yang disembunyikan. Pesan tersebut bisa berupa teks atau bisa berupa gambar atau berupa audio, video, dan sebagainya. Kedua adalah covert object. Ini adalah media digital yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message. Media digital tersebut bisa berupa dokumen teks, ya, gambar, audio, video, dan sebagainya. Yang ketiga adalah stego object atau disebut juga dengan stego data. Ini adalah media yang sudah berisi pesan embedded message. Jadi dalam media ini sudah terkandung di dalamnya pesan rahasia. Yang keempat adalah stego key. Ini kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego object. Kunci ini diperlukan agar hanya pihak-pihak yang punya otoritas saja yang bisa menyembunyikan dan mengekstraksi pesan. Ini adalah contoh penyembunyian pesan rahasia, yaitu berupa teks ini, ke dalam sebuah media berupa gambar atau image. Jadi ini adalah embedded message-nya, dan ini adalah cover object-nya yang berupa gambar, sehingga dinamakan juga dengan cover image, dan ini adalah stego object-nya, yaitu disebut juga dengan stego image, yaitu gambar yang sudah terkandung di dalamnya pesan rahasia. Nah, stego image ini secara kasat mata itu memiliki kemiripan dengan cover image-nya atau tidak bisa dibedakan. Jadi, dengan menyembunyikan pesan ini ke dalam gambar ini, maka pihak lawan tidak curiga bahwa di dalam gambar ini terdapat pesan yang disembunyikan. Kita juga bisa menyembunyikan pesan di dalam file animasi seperti file GIF ini. Nah, jadi ini adalah embedded message-nya berupa file teks, disimpan di dalam cover image-nya berupa file GIF, ya, putri salju ini, dan ini adalah stego image-nya, yaitu file citra GIF, ya, yang sudah mengandung pesan tersembunyi, yaitu pesan ini. Ini contoh lain penyembunyian pesan dalam file animasi GIF. Sebagai cover image-nya adalah citra animasi GIF, yaitu kucing ini, ya. Nah, ke dalamnya disembunyikan file teks, kemudian dihasilkan stego image-nya, yaitu file animasi GIF juga, yang secara kasat mata, ya, ini tidak bisa dibedakan antara keduanya. Ya, padahal di dalam citra GIF ini sudah terkandung pesan tersembunyi di dalamnya. Atau kita juga bisa menyembunyikan gambar di dalam sebuah gambar lainnya. Ya, sebagai cover image-nya ini adalah embedded image-nya. Nah, ini adalah stego image-nya yang sudah mengandung gambar ini tadi. Dan ketika kita ekstrak gambar ini dari stego image, akan kembali menghasilkan gambar semula. Di dalam stenografi digital terdapat dua proses utama, yaitu penyisipan pesan atau embedding, atau sering disebut juga dengan encoding. Kedua adalah ekstraksi pesan, atau sering disebut juga dengan decoding. Pada proses embedding atau penyisipan pesan, inputnya adalah pesan yang akan disembunyikan atau embedded message, atau disebut juga dengan secret message. Kemudian cover object, yaitu media yang digunakan untuk menyembunyikan pesan ini,
Dan yang ketiga adalah kunci rahasia atau stego key yang digunakan untuk menyembunyikan pesan. Hasil proses embedding ini adalah stego object. Kalau berupa gambar disebut dengan stego image. Kalau berupa video disebut dengan stego video. Nah, stego object ini itu dikirim melalui saluran komunikasi yang bisa saja itu disadap ya atau diakses oleh pihak musuh atau lawan. Di sisi penerima kemudian melakukan ekstraksi pesan ya terhadap stego object ini menggunakan kunci yang sama. Nah, hasilnya adalah embedded message atau pesan yang tersembunyi di dalam stego object tersebut. Jadi diagramnya ini mirip seperti diagram enkripsi dan dekripsi pada kriptografi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Di dalam sistem steganografi, terdapat dua pihak yang berkomunikasi, yaitu pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver. Pengirim pesan akan menyembunyikan pesan rahasianya ke dalam sebuah cover object berupa gambar, atau disebut juga dengan cover image, yang menggunakan kunci rahasia atau stego key dalam melakukan proses embedding. Hasil penyisipan pesan ke dalam gambar ini adalah sebuah stego object atau stego image yang memiliki kemiripan secara visual dengan cover image-nya. Kemudian, stego image ini dikirim melalui saluran komunikasi. Di sisi penerima pesan kemudian melakukan ekstraksi pesan dari stego objek ini dengan menggunakan stego key yang sama. Nah, hasil proses ekstraksi adalah pesan yang dikirim oleh si pengirim pesan. Sebuah steganografi yang bagus seharusnya memiliki 4 kriteria pokok sebagai berikut. Pertama adalah imperceptible atau tidak dapat dipersepsi. Setelah kita menyembunyikan pesan rahasia di dalam sebuah cover object, maka keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat dideteksi atau tidak dapat dipersepsi baik secara visual atau secara audial. Secara visual maksudnya kalau cover object-nya berupa gambar atau image. Secara audial maksudnya kalau cover object-nya berupa audio atau suara. Kedua adalah fidelity. Kualitas cover object setelah penyisipan pesan tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. Artinya, kualitas cover object-nya masih tetap bagus, tidak rusak akibat penyisipan pesan. Ketiga, recovery. Pesan yang disembunyikan ke dalam cover object harus dapat diekstraksi kembali. Ya, kalau tidak bisa diekstraksi kembali tentu tidak ada gunanya. Yang keempat adalah capacity. Ukuran pesan yang disembunyikan ke dalam cover object seharusnya sebesar mungkin. Nah, ini adalah 4 kriteria pokok. Sedangkan kriteria lainnya seperti robustness, yaitu ketahanan terhadap serangan, ini adalah bukan isu penting di dalam steganografi, melainkan isu utama di dalam robust watermarking yang akan dijelaskan dalam kuliah selanjutnya. Meskipun steganografi bertujuan untuk mengamankan pesan, namun sebenarnya steganografi bukanlah pengganti kriptografi, tetapi keduanya dapat digunakan untuk saling melengkapi. Jadi, keamanan pesan rahasia dapat kita tingkatkan dengan menggabungkan atau mengkombinasikan kriptografi dan steganografi. Caranya adalah mula-mula pesan yang akan disembunyikan itu dienkripsi terlebih dahulu dengan suatu algoritma kriptografi. Nah, selanjutnya, pesan yang sudah terenkripsi tersebut disembunyikan di dalam sebuah media lain dengan menggunakan steganografi. David Kahn, seorang penulis buku yang terkenal yaitu The Codebreaker, pernah mengatakan bahwa steganografi memiliki tempat tersendiri di dalam security. Steganografi tidaklah dimaksudkan untuk mengganti kriptografi, tetapi untuk melengkapinya. Dengan menyembunyikan pesan menggunakan metode steganografi akan mengurangi peluang pesan tersebut terdeteksi. Namun, jika pesan tersebut juga dienkripsi terlebih dahulu, maka jika pesan tersebut ditemukan, maka ia harus di-crack atau didekripsi maksudnya. Ya, jadi ini akan menambah lapisan proteksi atau perlindungan pada pesan tersebut. Steganografi dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe. Pertama adalah pure steganografi atau steganografi murni. Nah, pada steganografi murni ini tidak membutuhkan kunci sama sekali.
Jadi tidak dibutuhkan kunci untuk embedding maupun ekstraksi pesan. Keamanan steganografi seluruhnya bergantung pada algoritmanya. Jadi algoritmanya dirahasiakan. Contoh steganografi murni adalah null chipper yang sudah pernah disebutkan pada slide sebelumnya ya. Pada null chipper, pesan rahasia berupa teks itu disisipkan di dalam teks lain ya, misalnya pada huruf pertama setiap kata. Prinsip Kerckhoff yang berlaku pada kriptografi juga seharusnya berlaku pada steganografi, bahwa keamanan sistem seharusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma embeddingnya, tetapi justru pada kuncinya. Nah, oleh karena itu, pool steganografi ini tidak digunakan secara luas ya, dan kurang disukai. Tipe steganografi yang kedua adalah secret key steganografi atau symmetric key steganografi. Jadi mirip seperti pada symmetric key kriptografi. Pada tipe ini digunakan kunci yang sama baik untuk penyisipan pesan maupun ekstraksi pesan. Nah, kunci tersebut atau stego key tersebut dapat berupa kunci yang digunakan untuk pembangkitan bilangan acak. Jadi bilangan acak digunakan untuk menentukan posisi penyisipan bit-bit pesan. Atau kunci tersebut juga berupa kunci untuk mengenkripsi pesan terlebih dahulu. Jadi pesan sebelum disisipkan dienkripsi dengan menggunakan suatu algoritma kriptografi simetri, seperti algoritma DES, AES, dan sebagainya. Yang ketiga adalah public key steganografi. Artinya di dalam steganografi tersebut digunakan dua kunci yang berbeda. Kunci publik untuk penyisipan pesan dan kunci privat untuk ekstraksi pesan. Nah, misalnya digunakan kunci publik algoritma RSA untuk mengenkripsi pesan yang akan disembunyikan. Kemudian kunci privat di dalam algoritma RSA digunakan untuk mendekripsi pesan yang diekstraksi. Demikianlah pembahasan steganografi bagian pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video bagian kedua. Selamat belajar.